Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri dengan NPM 2051040097. Kelas E, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Grand Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Satyanto ME yang bertema pencemaran dan kebijakan pemerintah, yang berjudul Pencemaran Limbah Cair atau Minyak Bumi di Pesisir Barat. Oke, yang pertama latar belakang masalah. Persoalan polusi udara, limbah pabrik, sampah yang sulit ditanggulangi sampai ke pencemaran ekosistem laut. Pencemaran laut sering terjadi karena kurang kesadaran dari masyarakat yang membuang sampah ke pantai, sehingga menyebabkan polusi laut. Selain sampah, polusi laut juga disebabkan oleh minyak yang tumpah pada perairan laut. Hal ini sangat mengganggu aktivitas kehidupan di laut. Selain ekosistem laut yang merusak, para nelayan pun terkena dampak dari tumpahnya minyak ini. Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker atau air bulk. Perbaikan dan perawatan kapal atau docking, terminal bongkar muat tanah tengah laut, air bilga atau saluran buang air minyak, dan pelumas hasil proses mesin. Scrapping kapal dan banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Dampak dari pencemaran limbah ini, dari pencemaran minyak ini, antara lain yang pertama kematian organisme, perubahan produksi dan tingkah laku organisme, dampak terhadap plankton, dampak terhadap ikan migrasi, bau latung atau tainting. Selanjutnya dampak pada kegiatan perikanan budidaya, dan yang terakhir kerusakan ekosistem. Selanjutnya yang kedua masalahnya. Sebenarnya pada kawasan ini telah tercemar limbah yang kental dan berwarna hitam, yang diyakini sebagai limbah akibat tumpahan minyak. Yang diduga minyak tersebut bukan berasal dari daratan, melainkan kapal yang membuang limbah minyak tersebut langsung ke laut. Persebaran limbah minyak ini sudah sangat luas, perkiraan sudah sejauh 140 km pada Teluk Lampung, mulai dari Kota Agung di Tanggamus sampai ke Lampung Selatan. Hal yang lebih mengejutkan lagi seputar pengamatan pencemaran ini, yaitu tersebar limbah ini sudah terjadi di 5 kabupaten, antara lain Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Lampung Timur. Limbah yang berasal dari pesisir Lampung ini memiliki ciri-ciri mengandung bahan bahaya dan beracun atau B3. Kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran limbah hitam ini antara lain yang pertama, tangkapan ikan nelayan tempatan menjadi berkurang drastis, dan bahkan banyak ditemukan ikan-ikan yang mati membusuk. Dampak pencemaran tidak hanya membahayakan kehidupan biodata dan lingkungan laut, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian, mengurangi atau merusak nilai estetika lingkungan pesisir, serta dapat merugikan secara sosial ekonomi. Yang kedua, industri pariwisata di sepanjang pantai pesisir barat menjadi sepi wisatawan karena wisatawan tidak mau untuk turun ke pantai yang kotor. Yang ketiga, ekosistem pantai menjadi rusak. Dari beberapa riset yang dilakukan, diketahui bahwa jenis minyak kotor dan yang mencemari pesisir pantai pesisir barat. Selanjutnya yang keempat, dampak dari perekonomian ini. Dampaknya itu yang pertama, berkurangnya produksi budidaya ikan tangkapan yang selama ini banyak diupayakan oleh nelayan-nelayan di pesisir barat. Salah satu keistimewaan yang ada di Pulau Bintan adalah budidaya ikan tangkap yang dikembangkan oleh nelayan-nelayan di pesisir barat, di mana mereka membudidayakan ikan laut dengan menggunakan kleong, semacam keramba tempat menangkar ikan hasil tangkapan di tengah laut. Kleong-kleong ini akan menangkap dan membudidayakan ikan hasil tangkapan sehingga mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua, turunnya pendapatan sektor pariwisata di kawasan pesisir barat, yang mana area pantainya terbentang luas di sepanjang pesisir perairan pesisir barat. Image destinasi wisata akan menjadi rusak dan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan
Salah satu daya tarik yang mempunyai nilai jual di pesisir barat adalah dengan keindahan pantainya dan cagar alam lautnya. Tercatat, angka kunjungan wisatawan mancanegara cukup tinggi. Yang ketiga, pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemprov Lampung dan Pemkab Pesisir Barat harus menganggarkan dana khusus untuk membersihkan akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ketumpahan minyak kotor. Dan solusi yang dapat kita lakukan adalah upaya mengatasi pencemaran. Selain pembersihan langsung di lokasi terdampak pencemaran minyak kotor, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat telah melakukan beberapa upaya dalam menangani masalah pencemaran laut yang terjadi secara periodik di pantai pesisir barat. Upaya pendekatan dengan metode soft approach terus dilakukan dengan menggunakan sosialisasi tentang dampak negatif pencemaran laut kepada pelaku industri maritim nasional. Diharapkan nantinya pelaku industri maritim nasional tidak ada yang lagi yang melakukan aktivitas ilegal membersihkan tangki atau membuang seluruh oli di tengah laut. Upaya lain yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan tindakan atau hukuman bagi pelaku pencemaran yang terbukti melakukan kegiatan ilegal yang menyebabkan pencemaran laut. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.